Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Logan Lucky. Film ini menceritakan mengenai Jimmy Logan dan saudaranya yang memutuskan merampok bos tim balap NASCAR sebagai luapan rasa kesal karena melakukan penghinaan. Bagaimanakah aksinya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang ayah yang bernama Jimmy Logan. Dia sedang memperbaiki mobil ditemani putrinya yang bernama Sadie Logan. Jimmy bekerja sebagai supir beko di sebuah proyek pipa bawah tanah trek balap mobil di Carolina Utara. Tiba-tiba, atasannya yang bernama Carl memanggilnya. Dia terpaksa harus memecat Jimmy karena terlihat oleh pihak manajemen berjalan pincang. Jimmy yang kesal kembali pulang. Kini dia tidak punya pekerjaan tetap lagi. Ternyata dia dan istrinya telah berpisah. Bahkan istrinya kini telah menikah kembali dengan pria lain. Mereka kini berebut hak asuh anak atas Sadie. Jimmy kemudian mengunjungi saudaranya yang bekerja di sebuah bar. Dia bernama Clyde Logan. Dia adalah seorang veteran perang yang mengakibatkan tangan kirinya harus diamputasi. Tiba-tiba datang 3 orang pengunjung barnya yang mengaku pembalap mobil dengan jutaan followers IG-nya. Dia mulai meremehkan Clyde karena kondisi tangannya. Clyde kemudian menunjukkan kepiawaiannya meramu minuman hingga si kriwil itu mengakui rasanya. Tak lama muncul Jimmy yang berjalan pincang. Dia mengingatkan untuk menjaga sikapnya kepada saudaranya itu karena jasanya kepada negara. Dia malah mengejek 2 bersaudara Logan ini hingga Jimmy terpancing emosinya. Di saat yang sama, Clyde membawa botol minuman dan bergegas keluar, kemudian membakar mobil 3 pria tersebut. Di pagi harinya, Jimmy mengajak adiknya ini untuk merampok uang penjualan tiket di Charlotte Motor Speedway. Jimmy tahu betul lokasi lubang hisap di arena balap itu karena dia baru saja dipecat dari lokasi itu. Dia akan memanfaatkan jalur pipa untuk menarik uangnya. Namun mereka membutuhkan orang yang ahli dalam meledakkan lemari besi. Dan sosoknya adalah Joe Bank yang diperankan oleh Daniel Craig. Masalahnya dia masih berada di dalam penjara. Joe awalnya merasa tidak tertarik karena masa hukumannya tersisa 5 bulan lagi. Sedangkan misi ini harus dilakukan 5 minggu dari sekarang. Jimmy dan Clyde tidak menyerah. Mereka mempunyai rencana untuk mengeluarkannya dari penjara ini, kemudian membawanya kembali masuk setelah pekerjaan ini dia selesaikan. Joe Bank akhirnya sepakat, namun 2 saudaranya harus dilibatkan dalam proyek ini. Di sebuah arena pasar minggu, Jimmy dan Clyde menemukan 2 saudara Joe Bank yang akan mereka ajak untuk perampokan ini. Setelah itu, mereka berdua datang ke penjara menemui Joe Bank. Dia menugaskan keduanya datang ke sebuah hutan untuk mengambil perlengkapan miliknya. Di sisi lain, Clyde sengaja menabrakkan dirinya ke sebuah toko agar dirinya dijebloskan ke penjara. Karena pertimbangan jasanya kepada negara, pengadilan menjatuhi hukuman 90 hari. Bukan tanpa alasan, Clyde melakukan itu untuk membantu pelarian sementara Joe Bank. Sementara itu, adik Jimmy yang bernama Melly bertugas mencatat jadwal rutin dan jenis mobil tahanan yang digunakan. Data itu diberikan kepada Clyde dan Joe yang berada di penjara. Di sela waktunya, Jimmy mengantar anaknya dalam kontes bermain musik. Jimmy mendapat suntikan gratis vaksin tetanus dari seorang dokter bernama Sylvia. Tim pun mulai bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Saat Jimmy kembali ke kantor lamanya untuk mencuri peta, dari mulut Carl dia mendapat informasi proyek perbaikan pipa telah selesai. Jimmy kemudian menghubungi Clyde untuk mempercepat rencana mereka karena lokasi itu akan segera ditutup. Pegawai bank yang bernama Glima mendapatkan kiriman kue tidak jelas. Dia dan rekan-rekannya menikmati kue tersebut di ruang brankas. Tak lama dia diberitahu bahwa mobilnya sudah rusak. Glima adalah orang yang mempunyai akses ke ruangan brankas.
Dua saudara Jobeng di malam harinya masuk dengan santuy ke jalur pipa bawah tanah, kemudian memasukkan puluhan cucunguk ke dalamnya yang terhubung ke ruang berangkas uang. Dan di penjara, Jobeng menawarkan pekerjaan kepada salah seorang tahanan yang bernama Namen. Saat Gelima kembali ke ruang berangkas itu, dia terkejut karena banyak cucunguk di dalamnya. Petugas pembersih serangga dan binatang liar dikirim untuk mengamankan makhluk-makhluk got ini, dan mereka adalah dua bersaudara Jobeng. Tiba waktunya hari balapan. Jobeng dan Clyde memulai aksinya di dalam penjara. Ribuan orang akan hadir untuk menyaksikan balapan mobil paling bergengsi ini. Ketika jam makan siang, kepala sipir datang untuk mengecek situasi dalam penjara. Namun tiba-tiba, Jobeng merasa mual dan muntah di hadapannya. Sementara itu, Sadie akan mengikuti final dalam lomba menyanyi. Dan di dalam mobilnya, Melly sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan timnya. Jobeng ditempatkan di dalam klinik penjara. Kepada perawat, dia meminta izin untuk ke toilet. Dan di saat yang sama, Clyde menawarkan bantuannya. Rupanya, di dalam toilet itu mereka mempunyai jalan rahasia untuk melarikan diri. Mereka bersembunyi di bawah mobil tahanan dengan penutup yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Nah, untuk mengalihkan perhatian di dalam penjara, Namen dan kelompok gangsternya membuat kerusuhan. Namun karena tidak ingin menjatuhkan reputasinya, kepala sipir Burn tidak melaporkan kejadian ini kepada kantor polisi. Fish dibantu Sam meledakkan gardu listrik agar petugas tiket hanya menerima pembayaran tunai. Clyde dan Jobeng berhasil sampai di sebuah pom bensin. Mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi balap menggunakan mobil yang telah dipersiapkan Melly. Polisi yang sedang berpatroli tidak bisa mengejarnya karena mereka sedang fokus menilang seorang nenek. Dan terungkap, jalur uang yang diterima petugas tiket dari penonton mereka masukkan ke dalam tabung pipa, kemudian dihisap dan terkumpul di ruang berangkas. Sesampainya di arena balapan, Joe membeli dulu sebotol bir dan 2 bungkus jelly yang akan dia gunakan untuk rencananya. Di penjara, situasi cukup pelik karena 3 orang petugas sipir disandera oleh para tahanan. Tuntutan mereka ternyata simpel, hanya meminta buku tentang film Game of Thrones dan novel Wine of Winter seri terbaru. Saat balapan sudah dimulai, Clyde dan Jobeng masuk ke lorong bawah tanah menemui Jimmy yang sudah berada di lokasi. Kepiawaian Jobeng dipertontonkan di sini. Dia menggunakan cairan bubuk putih, permen jelly, dan bubuk garam sebagai bentuk dari eksperimen Sense. Bahkan dia menunjukkan rumus kimianya agar Jimmy paham dengan maksudnya. Awalnya Jimmy dan Clyde mengira Jobeng akan menggunakan banyak bahan peledak untuk menghancurkan temboknya seperti film-film perampokan bank pada umumnya. Namun Jobeng memilih menggunakan kecerdasan dan cara lembut untuk mendapatkan uangnya. Tiba-tiba tabung itu meluncur kembali dan ditangkap oleh Clyde. Jobeng mengulang uji cobanya. Hasilnya ramuan itu meledak di ruangan berangkas. Asapnya keluar dari jalur pipa. Petugas kemudian melaporkannya ke pusat kontrol. 2 petugas dikirim untuk melihat langsung. Sedangkan di penjara, para tahanan terus mengulur waktu hingga Jobeng kembali. Tim berhasil menyedot uang-uang itu, namun sialnya tangan palsu Clyde ikut tersedot yang membuat jalur pipa menjadi mampet. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka, dan Clyde khawatir tangan itu dijadikan bukti kejahatannya. Namun Jimmy memastikan tangannya akan segera ditemukan. Uang-uang itu kemudian mereka masukkan ke kantong plastik sampah lalu membawanya. Mereka pun sempat berpapasan dengan 2 petugas yang bertanya tentang asap, namun mereka mengatakan tidak melihatnya. What's that? Ternyata petugas melihat seorang pekerja sedang menikmati udbray di dalam ruangan. Kemudian mereka memindahkan kantong uang yang kedua. Si pembalap keribo sempat beradu mulut dengan rekannya karena mobil mereka bertabrakan dengan pembalap lainnya. Hingga dia bertemu kembali dengan Clyde dan Joe yang akan keluar. Jimmy mengecek uang-uang tersebut sudah berada dalam mobilnya. Para tahanan membuat percikan api agar alarm kebakaran menyala. Kepala sipir akhirnya menghubungi petugas damkar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.
Clyde dan Jobeng menyamar menjadi petugasnya agar bisa masuk ke penjara. Joe kembali santuy di ruang perawatan. Sementara anak Jimmy siap tampil dalam grand final kontes bernyanyi. Di waktu yang tepat, ayahnya datang untuk menyaksikan penampilannya. Sadie memutuskan untuk menyanyikan lagu kesukaan ayahnya. Karena lagu itu, Sadie berhasil menjadi juara. Tim akhirnya bisa tidur nyenyak. Ternyata Jimmy memutuskan meninggalkan uangnya di dalam mobil hingga petugas polisi menemukannya kembali. Dan FBI kemudian melakukan investigasi dari mulai ruang berangkas, pipa bawah tanah, hingga meminta informasi dari si pembalap kribo yang mendapat pukulan di hidungnya dari Clyde saat bertemu di terowongan. Kesaksiannya tidak menjadi cukup bukti bahwa Clyde terlibat. Setelah 90 hari, dia kembali dibebaskan dari penjara. Dia dijemput Melly dan mendapat sebuah koper dari Jimmy. FBI pun tidak mendapat jawaban yang asyik dari kepala sipir bahwa kemungkinan Jobeng dan Clyde keluar dari penjara untuk merampok uang balapan. Kembali demi menjaga reputasinya, dia mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi. 5 bulan berlalu, akhirnya Jobeng pun dibebaskan. Dia pun datang ke bar untuk mencari Jimmy. Tapi kata Clyde, dia telah pindah keluar kota. Joe pun sangat kesal kepadanya karena Jimmy memutuskan untuk mengembalikan semua uangnya. Setelah 6 bulan penyelidikan, pihak Charlotte Motor Speedway meminta kasus ini dianggap selesai. Mereka merasa cukup senang karena pihak asuransi mengganti uang mereka yang hilang sebagian. Di rumahnya, Jobeng mendapat kiriman singkup. Dia kemudian menggali tanah dan menemukan sejumlah uang di dalamnya. Begitupun dengan 2 saudaranya. Ternyata saat itu Jimmy mengamankan sebagian uangnya karena dia tidak mau serakah. Uang hasil curiannya itu kemudian dibagikan kepada tim yang terlibat dalam perampokan ini, termasuk Dr. Sylvia, si Napinamen, dan Glima si petugas berangkas. Jimmy pun mempunyai cukup uang untuk membiayai anaknya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Logan Lucky ini? Menurut saya, film ini adalah salah satu jenis film pencurian dengan pemain hebat dan latar belakang yang indah. Film yang benar-benar menyenangkan untuk ditonton. Sang sutradara yaitu Soderbergh melakukan pekerjaan dengan baik. Ada beberapa lubang plot tapi filmnya lucu, jadi kita bisa mengesampingkannya. Musiknya pun bagus dan akting seperti yang diharapkan tepat sasaran. Dan overall film ini sangat direkomendasikan. Tapi saya lebih merekomendasikan untuk menonton film ini dengan secangkir kopi. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.